Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review handphone lagi, tapi kita akan nge-review handphone yang lagi rame banget. Yang katanya ada gimbal-gimbalnya gitu, tapi bukan gimbal gondrong, bukan, tapi gimbal kamera. Kita akan nge-review Vivo X50 Pro. Nah, selain itu kita juga akan nge-review TWS dari Vivo, yaitu TWS Neo. Nah, kira-kira gimana bunyinya? Dan apakah embel-embel high-res dan menggunakan chipset audio yang high-end akan membuat suara handphone ini menjadi luar biasa? Kita akan bahas Music Lover. Nah, Music Lover, sebelum kita ngebahas Vivo-nya, ya, handphonenya ini yang keren banget ini, ya, kita akan bahas dulu TWS-nya. Nah, kebetulan gue ikut blind buy. Ini tahu nggak blind buy? Jadi kita nge-DP tanpa tahu harga aslinya berapa. Jadi waktu itu DP di satu marketplace, kemudian bayar DP-nya, terus seminggu atau 2 minggu kemudian baru keluar harganya. Jadi gua nggak tahu harganya waktu itu. Ya tapi pas keluar harganya sekitar 10 juta, ya oke lah, memang sekitar segitu gitu. Oke, dan bundlingnya itu dapat ini TWS-nya, Vivo TWS Airphone Neo. Ya ini katanya sih harganya kisaran sekitar 1 juta. Nah, sebelum mulai kita akan bahas dulu speknya. Sudah pakai IPX 5,4, drivernya lumayan 14,2 mm untuk ukuran TWS ini cukup gede. Frekuensi responnya di 20 Hz sampai 20 kHz. Kodeknya, nah ini menarik Music Lover. Kodeknya sudah pakai bukan aptX, bukan aptX HD, tapi adaptif aptX. Jadi teknologi yang lebih maju lagi dari aptX dari Qualcomm. Kemudian mic-nya sudah pakai noise cancelling EI. Dan yang menarik sudah pakai Bluetooth 5.2. Ini jarang-jarang loh. Ya biasanya kan Bluetooth biasanya pakai 5 gitu. Dan ini 5.2. Sudah pakai Type C dan baterainya untuk unitnya itu sekitar 25 mAh. Untuk total di case-nya itu 400 mAh. Jadi katanya bisa tahan 4,5 jam kalau pemakaian unitnya, dan kalau sama case-nya bisa 22,5 jam, jadi cukup panjang. Nah, itu spek dari TWS Vivo Neo ini. Nah, kita akan bahas sekarang dari build quality sama desainnya. Nah, kalau Music Lover lihat, nih bentuknya nih kayak gini nih. Kalau lihat ini pasti langsung ingat apa? Apple. Bener, ini mirip banget sama Apple AirPods. Ini kayaknya ya mirip banget lah ini. Ya bentuknya sama gitu. Ya, jadi oke lah untuk desainnya, walaupun mirip-mirip Apple AirPods, ya tapi ya keren gitu. Untuk case-nya ini gue suka banget sih, walaupun bentuknya glossy-glossy gitu, tapi oke gitu, keren. Ya ini asik. Kemudian udah pakai magnet. Seperti biasa gue suka banget kalau case yang bisa nyeklik bunyinya. Ini kliknya bagus. Ya itu kan. Gue suka banget. Bahannya dari plastik tapi yang kelihatannya cukup bagus gitu ya, ada logo Vivo-nya. Kemudian ada kayak titik di tengah itu buat pairing. Oh, ngomong-ngomong ini pairingnya unik loh. Untuk pairingnya, kalau Music Lover mau pairing ini, dimasukin unitnya ke dalam case-nya, kemudian dibuka setengah, bukan dibuka setengah sih, dibuka, ya, terus dipencet kira-kira 2 detik untuk pairing. Pencetnya yang mana? Yang ini, yang ada di tengah ini, ya, baru bisa pairing. Jadi harus kudu masuk ke sini gitu, jadi nggak bisa dilepas seperti yang TWS biasa. Ini agak unik sih. Nah, untuk desain build quality gue suka sih, gue bisa ngasih poin 8 lah, 8,5. Ini kelihatannya solid banget, digenggam juga oke, masuk kantong juga oke. Cuman memang karena dia kayak glossy banget, jadi kayak kesannya licin gitu ya. Ya tapi buat dikantongin sih enak ini. Nah, sekarang kita masuk ke fittingnya. Buat gua yang biasa pakai IM, ngerasanya kayaknya fittingnya agak kagok gitu. Karena kan ini bentuknya kan AirPods itu kan bentuknya kayak earbud. Kalau earbud kita kan kayak nempel doang gitu. Kalau IM kan masuk ke dalam. Nah, buat kayak TWS gitu tapi bentuknya earbud, buat gua pribadi gitu agak-agak kurang nyaman sebenarnya. Bukan kurang nyaman sih, kurang biasa aja gitu. Tapi anyway, fittingnya juga nggak goyang-goyang gitu, cukup solid. Terus gue lama-lama pakai juga kerasa nggak pakai apa-apa karena cukup ringan gitu. Jadi anyway ini lumayan sih, walaupun gue nggak biasa aja pakai TWS yang bentuknya kayak earbud gitu. Ya soalnya gue jarang pakai produk Apple. Untuk penggunaannya ini agak sedikit berbeda sama TWS yang lain. Kalau Music Lover misalnya mau naikin volumenya, itu kita mesti slide.
Nah, untuk play pause itu di touch 2 kali seperti ini. Tapi ini menarik sih yang slide-nya ini, jadi gue jadi ngerasanya lebih enak gitu. Jadi kalau mau naikin volume tinggal slide ke atas, turunin volume tinggal slide ke bawah gitu. Enak, menarik. Ya, untuk pengalaman untuk pakai ini sih gue cukup suka sih ya, dari user experience-nya. Nah, sekarang yang kita akan bahas bunyinya. Oke, music lover. Untuk bunyinya tadinya gue mau bilang ini agak kurang, tapi ternyata ada hal yang menarik. Jadi gini, pertamanya pas gue nyobain ini, gue pairing sama Vio M11 Pro gue. Nah, pas di pairing di sini, suaranya itu, waduh, bassnya nggak kekontrol, kemudian teknisnya juga kerasa agak kurang, treble-nya sangat roll off, clarity-nya nggak kerasa, ya kayak gitu. Ternyata pas gua cobain ke Vivo-nya, jadi memang ini kayaknya TWS Vivo Neo ini memang dibikin untuk Vivo X50 Pro atau mungkin seri Vivo yang lain gitu, seri handphone Vivo yang lain. Jadi begitu gue pairing sama Vivo itu ada kayak apa ya? Ada koneksi yang berbeda. Jadi mereka langsung keluar ada kayak notifikasi, kemudian ada gambarnya. Jadi keren banget. Bahkan ada pilihan beberapa tuning suara. Jadi ada yang pertama ada clear voice, ada mega bass dan clear high pitch. Nah, kalau clear voice itu gue dengernya mid-nya itu kerasa bersih, ya kerasa memang di boost di mid. Mega bass gue ngerasanya jadi V-shape, jadi bassnya gede tapi treble-nya juga extend. Nah, kemudian yang clear high pitch itu jadinya kerasanya dia nge-boost di mid high sampai high. Jadi kayaknya ini memang dia ada EQ gitu, EQ bawaan gitu, equalizer bawaan. Ya, menarik sekali. Ya, jadi begitu pakai ke Vivo, ya langsung berubah suaranya, langsung ningkat semua. Treble-nya dapat, clarity-nya dapat, teknisnya dapat, soundstage-nya dapat. Jadi oke lah. Oke, itu sedikit mungkin dari TWS Neo dari Vivo. Nah, music lover, sekarang kita masuk ke handphonenya Vivo X50 Pro. Nah, ini. Nah, kita akan bahas dari speakernya dulu, cuman biar music lover ada pembanding, walaupun memang tidak apple to apple, tapi gue bandingin aja sama yang gue biasa pakai gitu ya. Sekarang gue lagi suka pakai Samsung A71, jadi kita akan banyak bandingin juga sama A71, dan untuk kualitas suaranya kita akan bandingkan juga dengan Vio M11 Pro. Memang tidak apple to apple, tapi minimal ada bayangan lah. Terutama teman-teman yang penggemar audio portable ya pasti pengen tahu banget kan kira-kira bunyinya DAP dedicated sama HP yang punya spek yang bagus gitu. Pasti penasaran. Nah, ini makanya gue bandingin sama ini. Anyway, yang kita bandingkan yang pertama speakernya, kemudian mic-nya, kemudian output dari jack-nya atau dari kabelnya, kemudian yang keempat terakhir output dari wireless-nya. Nah, sebelum itu kita juga akan bandingkan juga ini ada earphone bawaannya. Kita akan masuk ke spek umum dari Vivo X50 Pro. Oke, Vivo X50 Pro 8 GB RAM-nya, 256 GB storage-nya, kemudian udah ada gimbal stabilization, ini yang lagi rame banget. Katanya kan ini yang dijual sama Vivo gitu. Ya belum ada teknologi HP sebelumnya punya gimbal. Kemudian Extreme Night Vision, bisa 60 kali zoom. Prosesornya sudah pakai Snapdragon 765G. Baterainya 6300 mAh, udah pakai OS FunTouch 10,5, base-nya Android 10, itu OS bawaan dari Vivo-nya. Kemudian layarnya udah pakai layar AMOLED. Untuk kameranya, kamera utamanya adalah 48 megapiksel, kemudian 13 megapiksel untuk portrait atau depth-nya, 8 megapiksel untuk ultra wide dan makronya, 8 megapiksel untuk periskopnya atau yang buat jauh. Kemudian di kamera depannya buat selfie itu sampai 32 megapiksel. Sudah menggunakan Bluetooth 5.1, ya udah ada NFC-nya. Kemudian, nah ini yang menarik music lover. Audionya, chipset audionya dia sudah pakai AKM atau Asahi Kasei Micro Device 4377.
A. Nah, ini lumayan bagus. Ini dipakai kalau nggak salah beberapa produk dari Vio. Kalau nggak salah M5 pakai BTR, saya lupa BTR 3 atau BTR 5 juga pakai ini. Jadi ini chipset yang udah oke banget dan sudah support sama Velvet Sound. Jadi ini bagus gitu chipsetnya. Kemudian sudah 32 bit, 192 kHz. Ya, dan tentunya itu sertifikasi high res, walaupun saya juga tidak penting-penting banget sih itu sebenarnya. Oke, nah itu spek dari Vivo X50 Pro. Nah, sekarang kita akan bandingkan suara speakernya. Nah, sebagai pembanding, gue juga pakai suara speaker dari Samsung A71 seperti ini. Nah, untuk speakernya sama-sama mono, ya. Cuman music lover bisa ngerasain ya, bisa dengerin kan. Ngomong-ngomong, dengerinnya nanti mesti pakai headphone. Jadi kalau misalnya tadi nggak sempat pakai headphone, sekarang pakai lagi headphone-nya. Ya, kalau Vivo tuh kerasa memang berbeda. Ya, jadi lebih tebel, bassnya lebih kerasa, detailnya juga lebih kerasa, lebih halus. Kalau Samsung itu kerasa kayak frekuensi range-nya cuma di tengah aja. Jadi suaranya kayak cuman ya di tengah gitu, di mid range doang. Jadi nggak selengkap sama kayak di Vivo. Bass kalau di Samsung bassnya agak sedikit kurang, treble-nya oke lah, mid-nya juga sedikit tipis gitu. Jadi untuk speakernya jelas-jelas kalau menurut saya Vivo lebih baik. Ya, 1 poin untuk Vivo. Nah, music lover. Nah, ini juga pakai headphone ya buat dengerinnya. Sekarang kita mau bedakan mic-nya. Jadi mic recording dari Vivo dan dari Samsung A71. Nah, seperti ini bunyinya. Ini adalah rekaman audio dari Samsung A71. Rekaman audio dari Samsung A71. Ini adalah rekaman audio dari Vivo X50 Pro. Rekaman audio dari Vivo X50 Pro. Oke, music lover. Kedengeran nggak bedanya? Ya. Untuk poin kali ini, saya di awal mesti bilang Samsung ternyata lebih baik untuk kualitas mic-nya. Kualitas mic di Samsung kerasa lebih detail, lebih tebal. Music lover kalau dengerin pakai headphone bisa kedengeran. Noise floor di Samsung itu kedengeran lebih apa ya? Lebih kecil, lebih sedikit noise floor-nya. Jadi mic-nya ini kerasanya lebih, mungkin kualitas mic-nya lebih bagus karena ya noise floor lebih bagus. Lebih tebal mid-nya, lebih lengkap frekuensinya dibanding Vivo. Dan power juga di Samsung kerasa lebih gede untuk powernya. Kurang lebih seperti itu untuk suara mic recordingnya. Jadi untuk poin ini, walaupun harganya di bawah dari Vivo, poin untuk mic saya ngasih ke Samsung. Nah, music lover, sebelum gue masuk ke jack audionya dan nanti wirelessnya, gue mau review sedikit earphone bawaan dari Vivo. Nah ini, ngomong-ngomong Vivo ini udah nggak ada jack 3,5-nya, jadi kita mesti pakai dongle namanya. Tapi anyway, ini dongle ini bukan DAC music lover, jadi ini bener-bener cuman converter doang. Karena gue colok dongle ini ke Samsung atau ke Vio gitu, ini nggak jalan, jadi nggak kebaca sama sekali. Jadi memang fungsinya memang converter untuk audionya Vivo. Nah, kita akan bahas suara dari earphone-nya. Anyway, gue cukup suka loh. Ini desainnya oke gitu. Putih, kemudian modelnya juga di fittingnya juga lumayan nyaman. Build quality-nya juga ya lumayan lah. Gue nggak bisa bilang yang bagus ya, karena ini kan bawaan ya. Ya seperti normalnya headset bawaan atau earphone bawaan seperti itu. Nah, untuk suaranya yang gue cukup suka ini surprisingly dibanding TWS ya, kalau gue bandingin waktu TWS-nya nyolok ke Vio gue gitu ya, kayaknya ini lebih bagus deh ya. Clarity-nya masih dapat, soundstage-nya masih oke, tuningnya juga cukup rata, bass-nya ya impact-nya lumayan lah
gitu. Nah, yang dia boost memang kerasa itu di mid-nya. Jadi mid range-nya itu mungkin karena ini bawaan buat HP kali ya, jadi buat terima telepon. Jadi vokalnya bagus. Jadi memang kerasa dimaju banget itu vokalnya. Treble-nya lumayan lah, masih dapat lah cering-ceringnya gitu. Ini anyway buat bawaan HP gitu ya, bonus HP ini lumayan banget loh. Ini gue suka loh dengan bawaannya ini. Nah, itu untuk earphone bawaannya. Sekarang kita langsung masuk aja ke sound quality-nya. Sound quality dari Vivo X50 Pro. Yang pasti kita mesti pakai dongle-nya karena udah tidak punya jack 3,5 lagi. Ya. Nah, overall yang kita akan bandingkan adalah dengan Vivo M11 Pro. Memang seperti tadi kita bilang tidak apple to apple, tapi harganya sebenarnya cukup mirip. Vivo di harga 10 juta. M11 dia kisaran yang Pro ya, kisarannya 10-11 lah juga ya, kurang lebih sekelas harganya gitu. Tapi suaranya, oke, kita akan bahas dulu dari Vivo-nya. Oke, Vivo-nya punya suara yang menurut gua lebih dibanding HP-HP pada umumnya ya. Kemarin kita sempat nyobain Redmi, Realme, dan beberapa HP yang lain gitu ya. Nah, buat gua karena memang chipsetnya dia sudah pakai chipset yang lumayan banget dari KM, makanya kerasanya juga secara teknis memang lebih superior dibanding yang lain. Yang pertama, tuningnya itu dia nggak terlalu banyak ngasih nggak terlalu banyak ngasih yang aneh-aneh. Jadi kolorasinya sedikit, ya. Bassnya cukup, impactnya bagus, midnya juga cukup rata, tidak ada mundur, tidak ada terlalu maju, treble-nya juga cukup extend, jadi aman banget gitu. Nah, teknis untuk tuning suaranya juga oke, detailnya bagus, kemudian clarity-nya juga gue dapat banget gitu. Terus soundstage, positioning, sama separasi benar-benar kepisah gitu. Jadi efek dari chipset DAC-nya ini memang sangat berpengaruh untuk handphone ini. Oke, nah sekarang gue mau cerita tentang M11 Pro. Sebelum mulai, speknya dulu biar Music Lover tahu. Dia pakai prosesor Exynos 7872 14 nanometer. Nah, ini prosesor yang sekelas dengan Snapdragon 625. Jadi jauh di bawahnya Vivo. Kemudian DAC chipnya, kalau Vivo pakai AKM 4377A 1 biji, kalau M11 Pro dia pakai chipset AKM 4497 SQ dan pakai 2 chipsetnya Music Lover. Jadi ya dari speknya juga udah beda ya. Sudah pakai Velvet Sound juga sama seperti yang Vivo. Kemudian dia sudah pakai amplifier THX AAA 78. Itu amplifier yang lumayan bagus. Kemudian support 32 bit DSD 256 dan 384 kHz. Jadi 2 kali lipatnya dari Vivo ini gitu. Jadi dari speknya udah jauh gitu. Nah, dari suara ya seperti speknya Music Lover. Memang dedicated DAC pasti menurut gue pribadi ya akan lebih superior dibanding handphone. Walaupun dia sudah pakai chipset yang sudah bagus tapi tetap beda. Ya, yang gue rasakan teknisnya jauh. Ya, kalau bicara tuning ya udahlah. Vivo pasti punya tuning-tuning tersendiri karena mereka kan audio gitu ya, jadi mereka pasti punya ciri khas tuning sendiri. Jadi ada sedikit color kalau misalnya dari tuningnya. Untuk color Vivo itu bassnya sedikit agak di boost, jadi agak sedikit gede, tapi yang lainnya cukup rata lah. Ya. Nah, cuman teknisnya noise floor-nya itu jauh di bawah. Ya, jadi bersih banget. Jadi efeknya detail banget bunyinya. Kemudian headroom-nya jauh. Jadi kalau Music Lover, kalau yang Vivo ini digedein suaranya, itu karena mungkin headroom-nya sedikit agak kecil gitu ya. Jadi kayak kerasa peak gitu. Begitu pakai Vivo, itu jauh sekali. Lu gedein sampai agak hampir mentok juga volumenya, beda. Tetap detail, tetap terjaga suaranya. Kemudian power, udah jelas-jelas DAP pasti lebih menang powernya. Kemudian soundstage lebih luas. Separasi lebih presisi gitu, lebih kepisah-pisah. Positioning juga lebih presisi. Ya, jadi memang secara perbandingan kita memang tidak bisa membandingkan yang DAP dedicated dengan sirkuit yang memang sangat audiophile, sangat dihitung berdasarkan audionya dengan yang HP yang memang penggunanya bukan cuma buat itu. Tapi
Nah, gue mau bandingkan sedikit biar ada bandingan juga. Ini yang gue pakai harian sekarang, Samsung A71. Samsung A71 dibanding sama Vivo ya memang kalah kelas karena dia kayaknya belum punya chipset DAC yang yang khusus gitu ya. Nah, tapi Samsung ini nggak kalah-kalah jauh loh. Jadi masih ngelawan lah. Ya dia ada untuk tuningnya dia ada sedikit boost di bass lah. Jadi bassnya gede. Cuman dia V-shape banget, midnya tipis, kurang smooth dan terlalu digital. Kalau yang dua ini memang bunyinya udah lebih analog. Jadi smooth, halus, teknisnya bagus gitu. Cuman memang A71 ya walaupun suaranya digital, gua rasa teknisnya nggak kalah-kalah banget, terutama di bagian ini, di bagian transient sama surprisingly noise floor-nya. Mungkin karena powernya juga nggak terlalu gede, jadi noise floor-nya agak di bawah. Ya, transient cukup bagus, dynamic range-nya cukup bagus. Jadi walaupun ya oke lah ini kelasnya jauh, tapi masih oke, masih bisa ngelawan lah untuk ya mungkin karena Samsung juga. Cuman ini memang beda banget dibanding brand-brand yang lain, HP-HP yang lain yang sebelumnya kita review. Nah, Music Lover kurang lebih itu perbandingan dari kabelnya. Nah, sekarang kita masuk ke wireless. Oke, nah Music Lover untuk wireless suaranya ya gue memang ngerasain kalau barang-barang yang punya kualitas audio yang bagus, kalau lu pakein wireless itu ada penurunan jauh. Jadi begitu lu pakai kabel itu semuanya kan bagus, suaranya semua refine, oke gitu. Tapi begitu masuk ke wireless itu lumayan signifikan penurunannya. Gue cobain pakai Vio M11 Pro maupun gue pakai Vivo X50 Pro tetap ada penurunan. Ya, jadi tuningnya, teknisnya, ya untuk mungkin tuning sih nggak terlalu jauh beda sih, mungkin lebih nambah clear sedikit, lebih nambah bright sedikit gitu. Tapi secara teknis menurun, transient menurun, noise floor juga jadi lebih banyak gitu. Soundstage juga kerasa sedikit lebih, posisinya juga nggak sebagus pakai wire gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi untuk wireless kemungkinan besar ada penurunan kualitas bunyi. Oke, kayaknya itu aja dari gua. Music Lover, kesimpulannya Vivo X50 Pro untuk HP dengan menggunakan chipset AKM yang sudah high res ini luar biasa. Ya, saya sangat merekomendasi ini untuk suaranya loh ya, kan kita kan bandingin suaranya. Walaupun dia belum bisa mengalahkan dedicated DAP seperti Vio M11 Pro, tapi ini udah oke banget suaranya. Oke, anyway, nanti balik lagi ke Music Lover. Jadi, gimana Music Lover? Selalu untuk mencoba, mengaudisi, dan percaya kuping sendiri. Mungkin itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi. Dadah!